Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kita berjumpa kembali ya untuk belajar bersama. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya ilmu yang kita pelajari kita dapatkan bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Berdoa dipersilahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan belajar bersama mengenai topographic landmark. Oke, tubuh manusia itu ada organ yang bisa kita lihat ya secara kasat mata di luar tubuh manusia. Namun juga ada organ maupun tubuh manusia yang tidak bisa kita lihat ya karena letaknya di dalam tubuh manusia. Oke, oleh karena itu sebagai teknologis ya yang mana sebagai radiografer ingin melakukan pemeriksaan ya untuk melihat anatomi, fisiologi organ dalam tubuh manusia itu harus tahu ya letak organ tersebut. Namun kita tentukan dari luar tubuh manusia. Nah, itu yang biasa kita sebut dengan topographic landmark. Ya, topographic landmark itu bisa kita lakukan dengan bantuan palpasi. Ya, palpasi itu merupakan kita menyentuh ya atau menekan tubuh manusia dengan jari kita ke tubuh pasien yang mengindikasikan landmarks dari posisi anatomi atau organ tubuh manusia tersebut. Ya, namun untuk melakukan palpasi tersebut harus dilakukan dengan hati-hati ya karena bisa saja menimbulkan rasa sakit ataupun sensitif ya pasien tersebut merasakan sensitif pada organ-organ tertentu. Ya, oleh karena itu, sebelum melakukan palpasi, kita harus izin terlebih dahulu, ya izin terhadap pasien agar tidak disalahartikan gitu. Oke, untuk topographic landmark yang pertama yaitu pada os cranium, pada tulang kepala. Oke, dari tampak depan ada topographic landmark. Yang pertama ada glabella. Ini glabella di pertengahan kedua alis. Berikutnya ada nasion. Nasion itu di atas hidung, bagian atas dari tulang hidung. Berikutnya ada IPL, interpupillary line. Ada angel, gonion, yaitu pada tulang rahang atau mandibula. Ada mental point, ada MSP. MSP ini pertengahan garis bidang yang membagi tubuh kanan dan kiri sama besar. Ada juga kita lihat pada bagian orbita, ya landmarks pada orbita ada SOM yaitu supraorbita margin, ada IOM infraorbita margin, ada mediolateral orbital margin, ada outer canthus dan inner canthus. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi samping. Ada auricle dalam telinga, ada tragus, ada nasion tadi ya, kita lihat nasion, ada glabella, angel atau gonion, kita lihat dari samping, ada mental point, ada acanthion. Ini untuk landmark yang harus dikuasai pada bagian tubuh kepala. Oke, berikutnya ada landmark juga, namun ini berupa garis ya yang harus dikuasai oleh kalian, yaitu AML, itu garis yang menghubungkan antara acantio dengan meatus ya, yaitu acantiomeatal line AML. Berikutnya ada OML, yaitu orbitomeatal line, garis yang menghubungkan antara orbito dengan meatus. Berikutnya ada MML, yaitu mentomeatal line, ya garis yang menghubungkan yang sejajar ini yang menghubungkan antara mento dengan meatus, ya disebut dengan mentomeatal line.
Ada juga IOML. IOML yaitu infraorbitomeatal line, garis yang menghubungkan antara infraorbitomargin dengan meatus. IOML disebut juga dengan red space line. Ini adalah globulo-alveolar line. Berikutnya topographic landmark pada abdomen. Nah, pada abdomen ini akan sering dijumpai ya pada pemeriksaan abdomen topographic landmark yang harus dikuasai yaitu pada sigmoid process. Di sini nomor 1 ya. Prosesnya sigmoideus atau sigmoid process ini setinggi torakal 9 sampai torakal 10. Berikutnya adalah ini nomor 2, ini adalah inferior costal margin setinggi pada lumbal 2 atau 3. Berikutnya nomor 3 ini di sini ini adalah crista iliaca. Ya, ini bagian dari tulang pelvis yang paling atas disebut dengan crista iliaca. Crista iliaca di sini. Berikutnya bawahnya adalah sias atau asis. Ya, untuk sias ini menggunakan bahasa Latin, kalau bahasa Inggris disebut dengan asis. Oke, ini crista iliaca. Berikutnya adalah asis atau sias. Nomor 5 adalah greater toe hunter, bagian dari tulang femur. Berikutnya adalah nomor 6 simbis pubis, ini di sini atau tulang kemaluan. Yang nomor 7 adalah ischial tuberosity, bagian dari tulang pelvis. Oke, berikutnya pada tulang pelvis, ya ini hampir sama seperti topographic landmark pada abdomen. Kita pelajari lebih lanjut. Ini adalah tulang pelvis. Nah, topographic landmark yang harus kalian kuasai ini adalah tadi pertama adalah crista iliaca atau crest of ilium. Berikutnya adalah asis atau sias. Berikutnya simbis pubis. Yang bawah adalah ischial tuberosity dan greater toe hunter, bagian dari tulang femur, os femur. Nih, ini kita lihat kembali, yang mengingat kembali anatomi tulang ilium, ya ada crista iliaca, ada sias atau asis, ya. Oke, berikutnya topographic landmark pada toraks. Nah, untuk toraks yang harus dikuasai itu yang pertama adalah jugular nodes. Nah, jugular nodes ini posisinya di sini. Bagian atas, yang paling atas dari tulang sternum. Nah, di atasnya ada jugular nodes. Berikutnya adalah sigmoid process atau processus sigmoideus setinggi pada level torakal 9 sampai 10. Nih, processus sigmoideus atau sigmoid process. Ya, atau biasa menyebut ulu hati. Nah, itu setinggi pada sigmoid process. Oke, ini tadi jugular nodes ya. Sini. Berikutnya, nah ini juga biasa yang dijumpai pada pemeriksaan torak CP ya, CP pada toraks. Nih, pada torakal ke-7 itu biasa digunakan alat bantu dengan jari ya, dengan jarak 30 cm ini pada vertebrae prominens. Vertebrae prominens setinggi pada torakal 7 ini juga sejajar pada angulus pertengahan kedua angulus inferior scapula. Ini bagian tulang scapula, lalu ada angulus inferior. Nah, ditarik garis lurus keduanya, angulus inferior of scapula. Nah, pertengahan tepat di MSP ini adalah central point dari vertebrae torakal atau central point dari pemeriksaan toraks, yaitu pada vertebrae torakal ke-7. Oke, berikutnya pada larynx. Untuk topographic landmark yang harus dikuasai yaitu adalah thyroid cartilago. Ya, kalau pada laki-laki itu biasa disebut dengan jakun. Nah, itu pada jakun. Ya, thyroid cartilago.
Berikutnya adalah clavikula. Nah, ini clavikula tadi yang harus dikuasai. Untuk topographic landmark adalah jugular nodes. Ya, jadi ini adalah tulang clavikula. Tulang clavikula yang akan menyatu pada bagian medial ini akan bersatu pada tulang sternum, yaitu pada sternoclavicular joint. Nanti topographic landmark yang harus dikuasai ini adalah jugular node. Nah, jugular node ini bersebelahan dengan ujung dari tulang clavikula. Ya, berikutnya adalah paling lateral, itu adalah acromion scapula. Ini berarti bagian ujung dari tulang clavikula di sisi lateral. Ini adalah tulang claviculanya. Berikutnya adalah pada tulang femur. Nah, untuk topografi lemah pada femur itu harus dikuasai adalah greater toe hunter, karena yang bisa kita rasakan, ya, bisa kita pegang dengan cara palpasi itu adalah greater toe hunternya pada os femur. Greater toe hunter kanan, greater toe hunter kiri. Berikutnya topographic landmarks pada vertebrae cervical. Nah, ini adalah MAE, meatus acousticus external. Berikutnya adalah untuk cervical 1 atau atlas, ini setinggi pada bawah daun telinga. Berikutnya adalah C3, cervical ketiga, ini sejajar pada ketinggian gonion dari tulang mandibula. Berikutnya adalah C4 atau C5, ini setinggi thyroid cartilago. Berikutnya adalah vertebrae cervical 7 atau juga vertebrae thoracal 1, ini ya pada setinggi di bawah pada thyroid cartilago. Nah, bawahnya ini paling ujung adalah vertebrae cervical ke-7 atau juga di bawahnya lagi adalah vertebrae thoracal ke-1. Berikutnya topographic landmark pada vertebrae thoracal yang harus dikuasai yaitu jugular nodes di sini. Ini adalah tulang sternum. Ya, jadi kalau kita mengetahui topographic landmark, otomatis nanti kita akan tahu organ dalamnya, ya, karena misalnya organ dalam pada vertebrae thoracal itu setinggi pada kartilogi tiroid atau sebagainya, ya. Misalnya juga pada vertebrae thoracal ke-7 itu setinggi apa, itu nanti kita bisa lihatnya dengan mempelajari, menguasai topographic landmark. Nah, berikutnya adalah sepoid process, ya. Ini dari tubuh manusia, secara kasat mata kita bisa melihat dan kita juga bisa merasakan dengan palpasi. Ini adalah sepoid process, bahwa sepoid process ini setinggi pada vertebrae thoracal 9 atau 10. Oke, berikutnya pada vertebrae lumbal. Nah, untuk vertebrae lumbal ini harus dikuasai adalah sepoid tip. Ini setinggi atau proses sepoidois setinggi vertebrae thoracal 9 atau 10. Berikutnya adalah lower costal margin yang paling bawah ini, yaitu setinggi vertebrae lumbal kedua atau 3. Selanjutnya adalah crista iliaca. Ya, ini setinggi vertebrae lumbal 4 sampai 5. Untuk berikutnya adalah yang dikuasai sias atau asis. Ini setinggi sacrum, ya. Berikutnya adalah symphysis pubis. Ini harus dikuasai. Oke, itu ya terkait topographic landmark, sehingga harus dikuasai karena mengingat pentingnya pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendapatkan citra yang sesuai, ya. Kita ingin melihat vertebrae lumbal di mana, lalu patokan-patokan dalam persiapan pemeriksaannya, ya, kita harus tahu di manakah letak
vertebra lumbal kelima, vertebra lumbal ketiga itu setinggi apa ya. Jadi ketika kita memposisikan pasien itu kita sudah tahu dan yakin bahwa radiograf yang akan kita hasilkan itu sesuai ya. Oke. Itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan semoga jelas yang kami sampaikan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.